wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati pembacaan kitab Fathur Rabbani kita mendapatkan manfaat melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani, yang manfaat itu dunia dan akhirat, berkah, irfan, taufik dan hidayah kepada kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kun akilan, jadilah engkau orang yang cerdas, kata Syekh. Wahfaz samraka yahmadu amraka, bagaimana engkau agar bisa memelihara buah. Dari buah itu engkau pelihara, maka menjadi terpujilah pokok batang buah itu. Yalah, buah kita pelihara, buah mangga kita pelihara, bagaimana buahnya supaya bagus, maka yang terjadi apa? Batangnya kita pelihara enggak? Kita juga akibatnya memelihara batang. Pikiran kita pada buah hasilnya kan? Pada saat kita karet adakah? Supaya karet itu bagus hasil apa? Cucuran keluarnya itu, maka caranya orang apa? Memelihara batang pohonnya yang lah supaya bagus. Kena dituri pulang, kena dipusut-pusut, kena istri dimamai, biblah, kena dipusut-pusut, bini bilah, bah kayak itu lebih. Kadang kayak itu kalau lawan bini biblah, jangan nangkai pohon lah. Nah, paham aja pian. Akna bihajal qadari alladzi ma'aka, maka jadilah engkau orang yang bisa qanaah, orang yang bisa qanaah. Bagaimana qanaah itu? Allazi ma'aka, yang qanaah itu bersama engkau. Nah, sedikit kita serius lah. Ulun bukakan kitab Kusairi karena Syekh mengisahkan qanaah. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani lon murid Sidin memadahi murid Sidin, mengerti qanaah sudah. Kita mendengarnya apa gerang qanaah. Jadilah engkau qanaah. Qanaah itu akan bersama engkau. Artinya baik engkau saat miskin, engkau saat sedang sakit, atau engkau sedang kaya, apalagi engkau sedang kaya, apalagi engkau sedang sehat. Yang dipentingkan itu adalah qanaah. Qanaah, apa itu qanaah? Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Nahl ayat 16, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun," barang siapa yang beramal-amal soleh, laki-laki dan wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Tentu itu maksudnya adalah surga. Di sini ada kata-kata mukmin. Ada orang berkata, jadilah orang jujur. Ketoklah. Menurut ilmu agama, jujur itu tidak baik. Nah, yang baik itu apa? Jujur karena Allah. Nah, itu apa lagi? Tidak berdusta, itu baik bila karena Allah. Bila tidak karena Allah, Bang, berarti karena manusia. Sebentar aja jujur. Anak kita jujur dengan kita saat kita tidak ada, dia bisa aja tidak jujur. Tapi kalau sudah jujur karena Allah, itulah yang dimaksud bahwa mukminun, dialah yang beriman. Jadi maksudnya dia beriman ini dalam ayat ini itu barang siapa yang beramal saleh, namun amal salehnya itu harus dilakukan karena Allah. Itu tingkat ikhlas yang pertama, tingkat orang awam. Lebih baik karena Allah. Ke tingkat orang kawas, kada lagi lillah, tapi sudah billahi. Apa artinya? Dia melakukan amal soleh semata-mata karena anugerah Allah. Subhanallah.
3, tingkat kawasul kawas. Ikhlas tingkat kawasul kawas. Melakukan amal soleh apa aja? Sholat kah, mengaji kah, atau membaca Al-Quran, mengajar, duduk, berjalan, menemui sesuatu kebaikan. Semua kebaikan yang dilakukannya disadarinya, bukan dirinya yang melakukan itu, tapi semua itu adalah dari Allah, titik. Kalau tadi anugerah Allah lah Mas ya. Kalau ini Bang, dari Allah. Dalilnya apa Jar? Ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebajikan yang kamu lakukan paminallah, dari Allah. Itu nyatakan mana tuh? Sehingga orang-orang kawasul kawas lupa dengan kebaikan yang dilakukannya. Orang nang kada pintar Bang, kira-kira kayak Pak, sangat ingat kebaikan yang pernah dilakukannya. Nah, ya lah. Nah, tuh. Itulah arti mukmin di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 16 lah. Nah, lambat kalau bila pakai dalil ini menjelaskan. Akbarana Syekh Abu Abdurrahman. Nah, setengah jam lah sudah, belum lah, dikit lagi lah. Hadatsana Abu Umar wa Muhammad ibni Ja'far ibnu Matar qala, dan seterusnya. Langsung intinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir ibni Abdillah qala, dari Jabir ibnu Abdillah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu, qanaah itu jar Nabi, kanjun layapna, perbendaraan yang tidak pernah terbatas, tidak pernah lenyap. Yapna itu lenyap artinya. Jadi bila pian diisi qanaah, bagus sudah, sempurna sudah. Nah, apa gerang namanya qanaah? Pertama, perkataan Bishr al-Hafi, Syekh Bishr al-Hafi, seorang pemuka tasawuf. Qanaah itu malakun la yaskunu ila fi qalbin mu'min. Qanaah itu raja, kerajaan di hati orang mukmin. Nah, subhanallah. Sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqulu, sami'tu Abdillah ibni Muhammad Asy'arani yaqulu, sami'tu Ishaq, dan seterusnya. Mau panjang mana rawinya nah. Al-qanaatu minar ridho. Qanaah itu bagian daripada ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimanjilatil wara minaz zuhdi. Karena adanya wara, sikap kehati-hatian, dan juhud seseorang. Di dalam kesempatan lain Syekh Daqaik mengatakan qanaah itu adalah jaupus syukrin, ujung atau relung daripada syukur. Jadi syukur paling tinggi itu adalah qanaah namanya. Jadi ujung daripada ujung daripada syukur itu adalah qanaah. Nah, jadi qanaah itu menurut Syekh Qusairi dalam kesimpulan kitab ini, beliau mengatakan qanaah itu adalah satu kekuatan yang sifatnya kemampuan untuk menahan diri, yang dengan keadaan ini sudah merasa cukup. Dia bisa menerima takdir birridho ilah, dengan ridho kepada Allah. Karena qanaah itu bagian dari ridho. Jadi ridho itu bulatan besarnya, di dalam ridho itu ada karena qanaah.